Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku kesempatan kali ini bersama satu buku Langkah Pasti, judulnya Langkah Pasti Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Ini tulisannya Abdul Hofir. Abdul Hofir ini seorang teman di komunitas sastra Kementerian Keuangan. Jadi kami satu instansi. Namun ini bukan tentang sastra, tapi justru tentang ekonomi, dan menurut saya ini buku yang sangat banyak data di dalamnya. Ya, ini terbitan, ini masih baru banget ya, terbitan Mei 2024, yang berisi tulisan Kang Abdul Hofir nih dari rentang tahun 2015 hingga 2023 di beberapa media yang telah dimuat di beberapa media massa, dikumpulkan dalam buku ini dengan diberikan judul Langkah Pasti Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Nah, sebenarnya judul di buku ini pun kalau saya lihat di isinya, ini adalah salah satu judul dari bab, ya, bab ke-12 kalau nggak salah. Itu tentang, judulnya memang ini, Langkah Pasti Kebangkitan Ekonomi Indonesia, dan dipilih oleh penulis sebagai judul buku ini. Buku yang menarik ya, ini dibuka dengan kata pengantar dari pertama prakata dari penulis ya, kemudian ini di tertanggalnya di Mei 2024 ya, masih baru sekali, jadi masih bulan lalu, dan saya pikir tepat sih kalau saya bahas sekarang ya, karena walaupun baru terbit, tapi kan tulisan ini dari 2015 hingga 2023, jadi rentangnya cukup panjang. Sementara mungkin teman-teman kalau yang sudah mengenal ketentuan perpajakan, dan ini ketentuan perpajakan itu termasuk regulasi yang hiperaktif ya. Apakah masih relevan membaca sebuah artikel tahun 2015 gitu kan? Tapi nanti kita akan lihat bagaimana cara Abdul Hofir ini menuliskannya, dan ternyata tetap menarik karena sudut pandangnya sudut pandang yang pas gitu ya, seru ya. Nah, diawali dengan kata pengantar Direktur Penegakan Hukum oleh Bapak Eka Sila Kusnajaya, dan juga sambutan dari Direktur P2 Humas, yaitu Ibu Dwi Astuti. Ya, dua pemberi sambutan ini tentu terkait dengan sudut pandang masing-masing ya. Kalau yang Direktur Penegakan Hukum tentu ini bicara tentang posisi Pak Hofir sebagai, ini dari segi teknisnya ya. Kalau dari Bu Dwi menyampaikan bahwa memang Pak Abdul Hofir ini seorang penulis di Direktorat Jenderal Pajak yang cukup aktif menulis di media massa, sehingga ini menjadi sangat bermanfaat ya, karena bisa memberikan pemahaman mengenai perpajakan kepada masyarakat. Baiklah, seperti biasa, Butuh Buku bukan bedah buku yang serius dan akademis. Ini adalah bedah buku ini hanya bercerita tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan salah satu buku. Nah, malam ini adalah dengan buku ini. Buku ini seperti biasa saya sampai bikin begini, biar cepat saya baca dan saya bikin oret-oretannya. Yang jelas buku ini terdiri dari 19 judul ya, 19 judul. Dan tadi rentangnya dari 2015 ke 2023. Dan ini kronologis, kalau saya lihat sih urutannya kronologis, dan diberikan di setiap judulnya itu diberikan posisi dimuatnya di mana ya. Bahkan ada ilustrasi korannya ya. Ini Solo Pos misalnya. Jadi ada berapa di Solo, ada berapa di Padang, ada berapa di pajak.go.id. Saya pikir ini juga akan mempengaruhi ya, kalau teman-teman baca, oh ini terbit di mana nih gitu. Nah, bahkan di tulisan-tulisan awal saya melihat Abdul Hofir ini justru ingin menjawab respon masyarakat itu. Jadi atas artikel. Jadi kayak contoh nih, saya sambil ini aja ya, sambil merangkak perlahan-lahan di isi buku ini ya. Contoh misalnya di tulisan pertama, remunerasi pajak untuk si dalam kurung
apa gitu. Jadi remunerasi pajak untuk apa, remunerasi pajak untuk siapa gitu ya. Ini ternyata sebuah jawaban atas tulisan esai seorang Muhammad Aslam di Solo Post tanggal 13 April 2015 berjudul Remunerasi Pegawai Sektor Perpajakan mengandung beberapa hal yang menurut saya perlu diperjelas dan diberi tanggapan sepenuhnya. Oh, sorry. Jadi judulnya Remunerasi Pegawai di Sektor Perpajakan. Nah, dijawab oleh Abdul Ghafir di tanggal 16 April. Berarti baru selisih 3 hari langsung disanggah. Ya bukan disanggah sih, dijawab dengan cukup tartil ya. Jadi ini menarik sih menurut saya. Bahkan di tulisannya di artikel ini dinukil juga tulisan Muhammad Aslam itu beberapa bait alinea terus diulas. Tentu saya nggak akan bahas satu-satu ya, tapi teman-teman akan merasakan percakapan dalam bentuk tulisan. Menurut saya ini sebuah tradisi yang bagus sekali dalam dunia literasi ya, dunia literasi kita bercakap saling membalas gitu ya, membalas tulisan dengan tulisan dan dengan di argumen, disertai dengan argumennya. Argumennya cukup banyak ya, cukup data dari ketentuan yang berlaku maupun cara pandang ya, cara pandang atau cara berpikir yang dikritisi oleh Abdul Ghafir atas tulisan yang sebelumnya. Nah, yang saya tertarik itu sampai ada kata menurut saya ini satu alinea yang tajam gitu ya, tapi menurut saya menarik ya. Saya bacakan alinea, satu alinea aja ya. Jadi percakapan di tulisan ini tentang apakah remunerasi ini layak gitu ya, apakah remunerasi ini cocok untuk sebuah remunerasi yang diterima oleh pegawai pajak gitu ya. Sementara dia si penulis sebelumnya ini memberikan kenapa nggak digeser ke fasilitas lain misalnya gitu. Nah ini terus ditulis oleh Abdul Ghafir. Paradoks seperti ini menunjukkan cara pandang masyarakat yang hipokrit. Di satu sisi tidak mau membayar atau tidak mau dikenai pajak, sementara di sisi lain ingin agar penerimaan pajak tercapai. Ini paradoks. Sementara kalau dari sudut pandang tax reform kan sebenarnya memang itu sebuah remunerasi, itu sebuah bagian dari langkah-langkah yang runut sebenarnya sampai dengan nanti tax reform secara umum. Nah, gitu ya. Ini contoh di tulisan pertama. Kemudian tulisan pertama udah cukup menghentak ini. Nah, kemudian ada juga di tulisan kedua, judulnya Penghapusan Pajak Perbukuan. Ini juga sebenarnya sebuah respon ya. Respon atas surat terbuka seorang warga negara. Dalam jadi tulisan surat terbuka dari Yeni Mulati atau Afifah Afra yang selanjutnya saya sebut Yeni, seorang penulis yang aktif di Forum Lingkar Pena kepada Menteri Keuangan. Jadi surat terbuka kepada Menteri Keuangan. Kemudian Pak Abdul Ghafir ini menjawab dalam artikel ini. Dan tentang judul yang kedua ini saya sangat tertarik karena saya suka dunia literasi dan saya berharap banyak dari dunia literasi. Dan pancingan surat terbuka dari Yeni, sang penulis di Forum Lingkar Pena ini tentang bagaimana pajak atas, kalau bahasa dia pajak perbukuan, bukan pembukuan, ini perbukuan. Jadi dunia buku-bukuan itu dikritisi oleh Yeni dan menurut saya ini menarik ya, karena pajak ini kan regulasi ya, cara pemerintah mengatur gitu kan, cara ikut berperan dalam pergerakan ekonomi. Nah, kalau ingin mendorong literasi maka gitu ya, seolah-olah kan surat terbuka ini mengarahkan gitu. Kalau memang mau mendorong literasi, bahkan kalau ini dihubungkan oleh Ghafir, oleh penulis, bahwa hubungannya dengan mutu pendidikan, bagaimana mutu pendidikan terjaga, maka harusnya ada regulasi pemerintah untuk memberikan intensif terhadap dunia kepenulisan, dunia buku gitu ya. Tapi tentu karena surat terbuka ini kan ditulis oleh seorang yang, kalau menurut Pak Abdul Ghafir, ada beberapa yang harus diluruskan, dan saya pikir artikel ini tuh menjelaskan. Makanya saya sangat merekomendasikan para teman-teman penyuka pajak atau praktisi pajak ya, termasuk teman-teman saya di komunitas warung pajak. Mungkin saya nanti akan share linknya ini, karena menurut saya ini cocok dibaca, konsumsi. Di sini diceritakan
ke kerancuan dalam penetapan. Misalnya ketika ada, kenapa dalam dunia penulisan ada pajak 1%, ada pajak royalti, ada PPN-nya gitu, seolah-olah ini berganda gitu. Nah, oleh Abdul Ghafir disampaikan bahwa ini berbeda cara pandangnya. 1% itu jika dia memilih, jika perusahaan itu perusahaan yang masih dengan UMKM kan, di bawah 4,8 miliar sehingga kena final. Bahkan ini waktu itu masih 1%, sekarang sudah 0,5% kan. Sementara royalti itu dibeban kepada penulis, dan itu pun ada bukti potongnya kan, jelas gitu ya. Kemudian yang PPN itu untuk itu bahkan sudah, itu untuk konsumen dikenakannya, dan itu pun mendapatkan fasilitas atas, artinya nggak semuanya dikenakan ya untuk buku-buku pelajaran. Sehingga sebenarnya bisa jadi ini surat terbuka itu terlahir karena kerancuan cara pandang itu. Sehingga benar kata sambutan Direktur Humas dari Bu Dwi Astuti di awal, ini tuh benar-benar membantu masyarakat memahami perpajakan. Jangan-jangan ketidaknyamanan wajib pajak ini sebenarnya karena ketidakpahaman ya, tidak jelas dengan sebenarnya posisi pajak ini dikenakan atas apa dan dikenakan kapan gitu. Nah, ini sama Pak Ghafir dirunut disampaikan ya, kerancuan itu. Menurut saya ini menarik. Kemudian di ketiga ada tentang tax reform sekarang juga. Ini bicara tentang tax reform, dan memang kalau teman-teman mungkin kalau yang belum mengikuti reformasi perpajakan, sebenarnya kita sudah bergerak cukup lama. Bahkan ini kan namanya tahap ketiga kalau nggak salah ya, tax reform di tahap ketiga. Jilid 3, reformasi perpajakan jilid 3, dan itu tuh ada 5 aspek yang disasar gitu ya, yaitu pembenahan struktur organisasi, dan itu terus dilakukan. Kemudian peningkatan kapasitas, profesionalisme, kompetensi, kredibilitas, dan integritas pegawai. Kemudian yang ketiga itu penguatan teknologi informasi ya, bahkan nanti ada penerapan sistem baru di perpajakan. Kemudian yang keempat nanti ada simplifikasi proses bisnis. Jadi proses bisnis yang terlalu ribet sudah dikaji secara serius untuk disimplifikasikan, disederhanakan. Dan yang kelima tentu regulasi, penyempurnaan regulasi perpajakan. Ini terus bergerak. Jadi saya pikir tulisan Abdul Ghafir di sini ini sebuah pemantik ya, kesadaran masyarakat bahwa jangan terlalu pesimis terhadap perubahan di perpajakan di negara kita, karena tax reform ini terus bergerak, dan ini sudah ini di jilid 3 ya, sebuah kelanjutan dari proses panjang. Kemudian di bagian keempat tentang peran kinerja DJP ini menarik saya terkait dengan Padang Express-nya. Ini yang terbitin Padang Express. Jadi ada ininya. Jadi kalau tadi Solo, ini sekarang di Padang. Terus kalau ini sih kayaknya nggak terlalu ini ya. Ini cerita tentang bagaimana peran pajak di APBN. Kemudian ada juga DJP menjawab tahun 2019. Ini ketika menjelang tahun 2019, penulis menyampaikan, ini di Singgalang di Padang ya, tentang peranan pajak menjelang hari pajak tanggal 14 Juli. Jadi ini kayaknya ditulis untuk memperingati menyambut hari pajak tanggal 14 Juli, udah mau ulang tahun. Kemudian ada di bagian 6 tentang pidana perpajakan. Judulnya menarik lagi, pidana pajak .2 selesaikan tanda seru. Jadi ini dimuat di pajak.go.id. Ini juga menarik buat teman-teman kawan pajak lah ya, kawan pajak yang ingin mengenal pajak lebih dekat. Apakah perbedaan antara pelanggaran administratif ya, atau sanksi administrasi dengan tindak pidana gitu. Karena ini menjadi penting ya, karena jangan-jangan kita salah anggap ini itu cuma sanksi administrasi saja, ternyata sudah masuk ke ranah pidana. Oleh penulis di sini disampaikan ya tentang di pasal, kalau kata kuncinya itu kan pada kesengajaan ya, modus ya. Ada nggak kesengajaan di situ? Ini disampaikan cukup detail ya, dan kita jadi bisa mengerti, merasakan perbedaannya. Diikuti dengan data-data ya, data-data pelanggaran yang itu. Kemudian bagian 7 ini tentang pulihkan ekonomi, PEN ya, PEN. Program, tapi nanti PEN juga dibahas lagi di beberapa tulisan berikutnya. Kalau yang di bab 7 ini cerita tentang bagaimana
era new normal ya. Waktu mau ngangkat ini saya menarik Bang Hofir nih, dia rajin mengulik sisi perpajakan dari masa ke masa ya, di 2015 sampai dengan 2023, termasuk ketika mau nanjak gitu, bagaimana yang bisa dilakukan dari sudut ketika PSBB, terus banyak bisnis yang lesu ya, lalu regulasi apa yang diterapkan gitu. Nah, baru di bagian 8 itu tentang PEN tadi yang saya sampaikan ya. Ini pemulihan ekonomi nasional. Kemudian kayaknya setelah itu di beberapa cerita tentang itu ya, PEN. Saya tak garis bawahi yang beberapa yang seru-seru ya. Oke, ini menarik nih, PPN hasil pertanian layakkah? Nah, ini dikulik di situ. Masa petani kena pajak gitu kan? Dan bagaimana pergerakan objek pajak yang dulu yang dulu bukan objek pajak menjadi objek pajak tapi mendapatkan fasilitas. Ini kan hanya istilah ya, tapi saya pikir kita perlu tahu, apalagi kalau praktisi perpajakan ya, posisinya di mana sih sekarang terkait hasil pertanian itu gitu kan. Terus saya pas di hasil pertanian ini saya agak terusik dengan salah satu kalimat dari penulis yang jika untuk mencari rasa keadilan masyarakat gitu di PPN ini, apakah mungkinkah ada multi tarif PPN? Apakah ini bisa menjadi solusi? Saya pikir ini menarik ya untuk memantik diskusi kita. Selama ini kan PPN ini pajak objektif, dan karena dia pajak objektif maka dikenakan tarif tunggal. Dia fokusnya pada objeknya bukan subjeknya kan. Tapi penulis ini menyampaikan apakah perlu dikaji untuk multi tarif PPN. Kemudian di bab bagian 11 itu money maker, masih ngomongin PPN ya, bagian 11 ya. Bagaimana bagian 11 ini termasuk yang saya spotlight juga ya, karena seringkali saya ketemu materi ngajar PPN di beberapa brevet ya, sehingga ketika ngomongin PPN tuh langsung tak baca. Dan di judul yang menguatkan peran money maker PPN ini, Mas Hofir ini mau ngulik. Nah, ini yang saya suka ya, kan nggak, beberapa buku-buku pajak itu mungkin teman-teman perhatikan isinya hanya rangkuman dari beberapa peraturan-peraturan yang dikumpulkan gitu kan. Kadang-kadang kalau kita ini kan sebenarnya di Google juga ada kalau hanya peraturan dikumpulkan. Nah, Pak Hofir di sini nih, Bang Abdul Hofir nih, dengan cara POV yang menarik ya. Makanya saya kasih catatannya itu sejarah PPN sudut pandang seorang Abdul Hofir gitu ya. Jadi dia ngelihat dari sudut pandang, misalnya ngambil dari bukunya Untung Soekarji ya, atau bagaimana perlakuan pajak di beberapa negara ya. Apakah pajak ini jenis pajak atau sebenarnya hanya masalah tata cara pemungutan. Terus karakter aslinya PPN itu seperti apa. Di sini dikulik sama Abdul Hofir dalam berbagai renungan dari pasal ke pasal. Bagaimana PPN menerapkan negatif list daftarnya itu yang nggak kena PPN gitu kan, di 4A itu kan. Tiba-tiba nanti bagaimana dengan perubahan, tiba-tiba yang ada di 4A itu beberapa digeser menjadi kena PPN namun dapat fasilitas. Nah, yang tersisa jenis pajak apa saja, itu di sini dikulik. Ini kadang saya sebagai orang pajaknya kadang-kadang nggak memperhatikan sedetail ini ya. Jadi kan sekarang ini dua jenis pajak yang ketinggalan tidak kena itu kan makanan dan minuman yang disajikan di hotel dan restoran atau jasa boga dan catering, dan uang emas batangan yang jadikan devisa. Yang lain tiba-tiba ketarik di yang kena pajak namun mendapatkan fasilitas. Nah, itu menarik ya. Dan ini ada aturan-aturan PMK baru yang mengatur tentang itu, terbit setelah harmonisasi peraturan perpajakan. Oke, kemudian di bab 12, bagian 12 ini yang tadi saya sampaikan, mirip sama judulnya. Jadi langkah pasti kebangkitan ekonomi
Ini ditulis oleh Abdul Ghafir di pajak.go.id tanggal 20 Juni 2022. Di sini disampaikan banyak data terkait capaian-capaian perpajakan di tahun 2022 dan tadi yang saya sudah singgung sekilas, harmonisasi peraturan perpajakan. Di saat itulah terbit harmonisasi peraturan perpajakan yang ini implikasinya kemana-mana ya, banyak, termasuk adanya PPS, pengungkapan sukarela ya. Oh itu sebelum itu ya. Justru yang kelihatan itu di NIK, terus nanti muncul PMK baru setelah harmonisasi peraturan perpajakan. Lalu di bagian 13 itu sebuah pertanyaan, amankah penerimaan pajak di 2023? Di sini disampaikan analisa SWOT ya, walaupun nggak nyebutkan begitu, tapi saya menangkapnya begitu. Jadi apa yang potensi apa yang membuat 2023 ini akan tercapai? Ada beberapa perubahan, termasuk PSIAP Cortex ya, sistem baru kita. Kemudian, namun apa yang menjadi hambatan? Nah, ada inflasi, ada internal dan eksternal ya. Hambatannya internal dan eksternal. Atau global, karena ada kasus perang di Rusia, Ukraina, dan sebagainya. Oke, ini yang menarik lagi bab 4, bagian 14. Ini pajak di Eropa, Amerika Serikat, dan di mata seniman. Ini sudut pandang seniman. Saya tertarik itu ketika Abdul Ghafir menukil Beatles, lagunya The Beatles, judulnya Taxman. Dia di baitnya itu salah satunya, if you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Cause I'm the taxman. Luar biasa ya. Ini seperti turunan dari kaidah yang populer ya, bahwa tidak ada yang pasti itu hanya pajak dan kematian gitu, nggak bisa dihindari. Jadi itu Beatles saja sampai nulis begitu ya. Kemudian Ghafir juga mengungkapkan tentang niat ikhlas ya, ikhlas dalam KBBI itu seperti apa. Masa bayar pajak ikhlas sih gitu. Terus endingnya juga menarik ya. Endingnya itu di penutupnya di bagian 14 itu, jika pajak ini bukti dari kecintaan pada negeri, maka benarlah kata Doel Sumbang, cinta itu anugerah, maka berbahagialah, sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Wis. Jadi kalau nggak ada cinta, ya kita nggak bisa gerak kan kalau nggak ada pajak, katanya gitu. Menurut saya ini unik ya, sudut pandangnya unik. Kemudian pajak penghasilan tidak adil, benarkah? Ini sebuah pertanyaan ya, sebuah pertanyaan, judulnya pertanyaan. Pajak penghasilan itu apakah adil nggak sih? Sementara ada unsur PTKP di sana. PTKP ini kan bukti keadilan ya, kan menjadi satu, tarifnya pun sudah progresif kan, yang penghasilan banyak tentu kena pajaknya akan lebih besar. Kemudian masih ada unsur PTKP. PTKP ini kan mengurangi pajak penghasilan terutang kita. Nah itu bukti bahwa PPh ini sebenarnya cukup adil. Kemudian kayaknya itu ya, apalagi yang perlu digarisbawahi ya. Oh, fungsi pajak sebagai stabilisasi ya, untuk mengatasi inflasi, itu kayaknya kita paham. Tidak semua langsung dipidana. Ini juga kelanjutan dari percakapan yang tentang pidana pajak tadi. Di sini dijelaskan bagaimana pasal 38, pasal 39A. Ada kesengajaan, ada unsur kesengajaan, muncullah bukti permulaan tindak pidana perpajakan, lalu nanti penyidikan. Tapi tentu perjalanan ke sana itu cukup panjang gitu ya. Jadi cara bertutur Abdul Ghafir ini untuk memberikan, tidak nakut-nakutin. Tulisannya nggak nakut-nakutin wajib pajak, tapi justru kita awareness aja. Oh iya ya, mesti hati-hati terhadap unsur kesengajaan itu. Kemudian yang 18 ini tentang ORI, uang Republik Indonesia, yang ini kayak ditulis untuk ulang tahun uang Republik Indonesia. Di sini ditulis sejarah uang sampai dengan uang digital.
sejarah uangnya itu jauh banget ini. Pak Abdul Ghafir ini keren sih menurut saya. Dia menulis awal dulu ada uang itu seperti apa, ya kan. Kemudian bagaimana dengan sejak tahun 1000 sebelum Masehi ya sudah mulai dikenal uang. Terus bagaimana akhirnya Republik Indonesia memiliki uang ya. Kemudian sampai sekarang tiba-tiba ada uang-uang digital. Jadi tulisannya menulis tentang sejarah uang tapi membuat kita memperambah wawasan kita. Oh gitu ya runutannya. Saya pikir ini cukup segar sih untuk apalagi menyambut hari uang saat dituliskannya. Dan terakhir adalah pemeriksaan bukti permulaan bukan objek pra peradilan. Ini tulisan terakhir dalam buku ini. Saya coba sampai searching lagi. Saya khawatir apakah sekarang sudah, kan pemeriksaan bukti permulaan bukan objek pra peradilan ini kan bagian dari yang sedang diuji material di Mahkamah Konstitusi ya. Nah ini kan ditulis di 12 Desember 2023, makanya tadi sempat googling, udah ada putusannya belum ya, tapi saya belum dapat ya. Mungkin nanti monggo kalau ada teman yang udah lihat, udah keluar putusannya gitu. Tapi kalau saya searching tadi sih banyak dari ahli ya, pendapat ahli memang seharusnya bukan bagian dari objek pra peradilan, sedang diuji material. Oke, itu cerita tentang buku ini, 19 judul, saya sudah sekilas sampaikan. Intinya ini buku yang sangat membuka wawasan kita, pemahaman kita tentang perpajakan. Mungkin ada beberapa pandangan Abdul Ghafir di buku ini yang menurut teman-teman kurang sependapat, ya silakan saja. Ya, mungkin inilah cara bekerja literasi, membangun dinamisasi percakapan dalam bentuk tulisan ya. Saling jawab menjawab, saling sanggah menyangga, saling memberikan argumen. Dan ini saya pikir perlu dikembangkan ya. Ini sebenarnya PR buat saya sih. Saya sebagai insan pajak juga harusnya mulai mengikuti jejak Abdul Ghafir nih untuk menyampaikan sudut pandang kita terhadap perpajakan kita. Dari sudut pandang kita apapun itu, saya pikir akan sangat membantu membuat utuh pandangan kita tentang pajak. Seperti biasa, saya sering menganalogikan menangkap makna itu seperti memegang benda dengan jari jemari. Akan sulit memegang benda dengan satu jari. Lebih mudah kita memegang benda dengan banyak jari. Demikian juga memahami satu makna, satu pengertian, mengenal pajak misalnya, tentu lebih enak jika dari banyak sudut pandang. Sehingga nampak utuh objek yang ingin kita pahami. Oke ya, mungkin itu. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.